Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Senang jumpa dengan Anda semuanya di minggu pagi yang luar biasa pagi hari ini. Saya Walden kembali hadir di layar kaca Anda di program Bincang Santi Solusi Rohani. Dan seperti biasanya saya akan berbincang-bincang tentang satu topik dengan seorang narasumber. Hari ini saya akan bicara tentang keluarga utuh, ekonomi oke. Satu hal yang menjadi dambaan kita semuanya, dan saya akan perbincangkan topik ini dengan Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Muhammad Rajani Surabaya. Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Haleluya, puji Tuhan. Puji Pak, Tuhan. kita sudah memasuki bulan 6 ya? Sudah masuk ini. Iya, kita sudah memasuki bulan Sudah 6. bulan 6. Sudah pertengahan tahun. Cepat sekali, tidak terasa. Aduh. Cepat berlalu. Aha. Tapi bagaimana setengah tahun yang kita sudah lewati ini? Wah, Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita ya. Amin, Dan amin. program ini terus memberkati setiap kekasih Tuhan ya, didoakan terus. Iya, bentar lagi nanti kita akan mempersiapkan ini itu ya Desember lagi. Selesai. Ada satu topik yang menarik yang akan kita hadirkan perbincangannya pagi hari ini. Keluarga utuh, ekonomi oke. Ini kan dua hal yang kadang-kadang susah untuk bisa kita raih, susah untuk berjalan bersama-sama. Apakah ini tidak mungkin, Pak James, menurut Anda? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ada harapan dong. Tapi kan memang kita selalu lihat di masyarakat ya. Iya. Keluarga utuh, ekonominya hancur, payah, ya kan? Iya. Ada yang sebaliknya, ekonomi bagus, ya, keluarga hancur. Dan kehancuran keluarga juga kan kita kadang-kadang lihat bermula dari orang tua yang bermasalah. Ayah atau ibu, begitu Pernikahan mereka misalkan, ya, atau ayah atau ibu yang bermasalah sehingga anak kena dampaknya. Ada juga yang orang tua nggak masalah, cuman anak yang nggak bisa diatur. Akhirnya mereka sampai jatuh ke dalam berbagai macam kenakalan remaja, pergaulan bebas, bebas dan semuanya. Ya, tapi kita tahu juga bahwa ada satu keadaan di mana keluarga secara keseluruhan oke ya. Bagus, Orang tua, anak oke. hubungan mereka bersatu, perekonomian mereka luar biasa, bagus. Tapi ada satu kekurangan. Apa itu? Mereka belum mengenal Yesus. Mereka belum mau percaya Yesus. Atau menganggap itu bukan hal yang penting. Dan mereka gitu ya. menganggap bahwa kehidupan di dunia sudah selamanya sudah beres semua, nggak perlu yang satu ini, ya yang kan? rohani. Tapi saya bilang sama Walden hari ini, Iya. di luar Tuhan nggak ada janji. Di luar Tuhan nggak ada jaminan, Walden. Iya. Jadi kalau kita mau tahu bahwa masa ini kita baik-baik dan sampai masa depan kita baik-baik, tinggallah di dalam Tuhan. Karena kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, kita percaya dan menerima Yesus dan hidup di dalam Yesus, ada jaminan untuk masa depan kita. Ya. Untuk jaminan bukan cuma di dunia, tapi jaminan sampai kita mati pun jaminan keselamatan itu ada. Jadi kalau ada keluarga-keluarga yang merasa aman-aman saja, baik secara hubungan, lalu ekonomi juga oke begitu, tapi kemudian tidak perlu mengenal Tuhan atau sudah mengenal Tuhan tapi tidak usah terlalu serius, itu satu kekurangan yang besar. Kekurangan yang besar ya. Dan itu fenomena yang kadang-kadang dianggap hal yang biasa ya dalam keluarga-keluarga yang... Karena mereka menganggapnya itu sesuatu yang nggak penting. Dan biasanya... Karena orang hidup ini kan gini, Walden. Yang penting uang banyak. Ya, bisa makan, uang bisa banyak, beli. Uang berlimpah, keluarga utuh sudah cukup. Mau apa lagi? Iya. Iya kan? Banyak orang berpendapat itu aja. Tapi kan kita tahu bahwa di dunia nggak ada semuanya yang kekal. Betul. Ya, hari ini kelihatannya keluarga kita baik-baik utuh. Ya, Kelihatannya. Dan memang terjadi seperti itu, Iya. Tapi di dunia ini semua bisa serba cepat berubah. Iya, tiba-tiba bisa berubah. Ya. Hari ini kita kaya. Hari ini kita punya aset yang banyak. Wah, kita punya segalanya lah di dunia ini. Kita nggak kurang apa-apa. Tapi nggak ada yang kekal di dunia. Semua harta kita juga bisa ketika habis dan kita kehilangan semuanya. Iya. Tetapi kalau kita menerima Yesus dan kita hidup dalam Dia,
itu ada jaminan, itu ada apa namanya janji gitu loh. Untuk meraih, untuk masa depan kita, untuk masa depan anak-anak, dan bahkan janji itu bukan cuma di dunia tapi sampai di akhirat. Dan itu lengkap lah. Jadi artinya gini, kalau kita hidup keluarga kita baik-baik, puji Tuhan. Bersyukur. Kita secara ekonomi kita diberkati berlimpah, ucap syukur. Tapi jangan lupa tetap hidup dan jangan lupakan Tuhan. Jangan merasa bahwa di luar Tuhan kamu bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan bilang di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Betul, nothing ya. Nothing. Oke, Pak James, di dalam keluarga itu kan ada beberapa elemen unsur ya. Suami, istri, anak-anak. Mana yang paling berpotensi membawa kehancuran, entah di tengah keluarga atau di ekonomi. Tapi kita tahan dulu perbincangannya sesaat lagi ya. Ini menarik. Pemirsa, jangan kemana-mana. Keluarga Utuh Ekonomi Okai, perbincangan pagi hari ini akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, masih bersama saya Walden, dan pagi ini topik yang diperbincangkan adalah keluarga utuh, ekonomi oke. Dambaan kita semuanya, Pak James, dari suami, istri, anak-anak itu kan unsur yang ada di dalam keluarga ya. Mana yang paling rawan untuk membuat keluarga utuh, ekonomi oke ini bisa tidak tercapai dalam kehidupan kita? Kalau kamu tanya yang paling berpotensi untuk itu adalah ayah. Ayah. Atau suami. Atau pria. Pria ya? Ya. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan mereka ini seperti payung. Payung itu tudungnya. Tudungnya. Di atas. Yang di atas. Bayangkan benda ini benda ini untuk melindungi orang yang di bawahnya. Tapi kalau yang tudung ini sebagai ayah atau suami ini rusak, robek, katakan begitu. Robek, lobang, bolong, maka orang yang berlindung di bawahnya akan terkena hujan, tetap terkena panas, tidak aman ya. Ya, itu dia. Jadi ibaratnya kita bicara soal suami atau ayah. Betul. Ini yang pegang peranan penting. Kalau ayah benar-benar menjadi ayah yang berfungsi, ya, sebagai imam ya, kita kenal sebagai itu. raja, imam, dan nabi. Raja, imam, dan nabi itu posisi seorang ayah. Kalau kita dengar kan cuma imam. Betul. Padahal seorang raja itu artinya apa fungsinya seorang raja? Raja itu kan merintah, mengatur. Orang suami, ayah harus bisa berfungsi sebagai itu. Tapi semua dilakukan dengan kasih, dengan kasih sayang. Imam itu artinya gini, kalau zaman dulu penyelenggara ibadah ya. Imam itu kan membakar korban. Betul. Umat Israel datang bawa korban, imam yang bakar, asapnya naik. Kalau sekarang sudah tidak musim seperti itu, tapi imam itu seperti seorang ayah itu seperti seorang imam yang berdoa syafaat untuk anak-anak dan untuk keluarga, dan
doanya tuh naik ke hadirat Tuhan. Itu seperti imam. Mengarahkan keluarganya untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Iya, pokoknya setiap hari menaikkan doa untuk perlindungan, untuk anak-anak, untuk keluarga. Dan itu kan doanya naik ke hati. Iya. Dan seperti seorang nabi, Iya. nabi itu kita tahu zaman dulu nabi itu suka menuding. Betul. Menunjukkan Menegur. kesalahan, Iya. menegur. Dan seorang ayah yang tidak bisa berfungsi seperti itu akan menjadi timpang keluarga itu. Tapi kalau keluarga punya ayah yang suami seperti itu, dia bisa menunjukkan ini kamu salah, tidak boleh. Dia nasihati, dia tegur, dia tunjukkan kesalahan. Itu luar biasa. Mungkin kesalahan terbesar dari pola pikir ayah itu adalah Cuma cari duit. betul, bekerja keras, pergi pagi pulang malam mencari uang, lalu fungsi yang lain itu dianggap tidak penting, yang penting duit banyak. Duit banyak, semua fungsi diserahkan ke istri, ke ibu. Nah, itu gimana itu? Ada delegasi karena memang ibu itu di rumah. Nggak bisa. Ibu memang di rumah, tapi ibu punya bagian tersendiri. Nanti kita akan bicarakan itu. Ibu punya fungsi sendiri, dan ayah tidak punya fungsi ayah tidak bisa didelegasikan ke ibu. Bagaimana seorang profesional yang sangat sibuk, bahkan super sibuk, masih bisa menjalankan fungsinya tanpa kemudian dia mengabaikan beberapa hal tadi? Dan saya membaca buku orang-orang kaya, orang-orang penting di negara ini dan di negara yang lain, orang pejabat tinggi dan semuanya dia punya tingkat kesibukan yang luar biasa. Tapi ternyata dia juga masih menjadi ayah yang baik, suami yang baik, melakukan fungsinya, dan sebagai anak Tuhan dia tetap melakukan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan setiap hari, melakukan rutinitasnya kepada Tuhan setiap hari. Dia tidak pernah lalaikan itu. Itu tergantung kita bagaimana niat dan memanage waktu kita. Dan mungkin diawali dengan pemahaman bahwa ini memang panggilan kita. Pemahaman itu nomor satu. Kalau nggak paham semuanya berhenti. Dianggap biasa. Macet. Ya, jadi kita tadi bicara bahwa fenomena yang terjadi di masyarakat, keluarga banyak yang macam-macam keadaannya. Terjadi kepincangan ya tadi itu. Terjadi ketimpangan kan. Dari tadi kita bicara masalah orang keluarga utuh, ekonomi hancur kan. Ini nggak bisa diabaikan salah satunya. Sekarang keluarga mau utuh tapi nggak ada didukung dengan keuangan yang cukup, ini nanti akan menghancurkan keutuhan. Betul. Lapar gitu. Gimana dong? Nah, nggak makan, nggak bisa sekolah. Tapi sekarang begini, kalau ini secara materi luar biasa, jalan banter ini. Tapi keutuhan rumah tangga, kerukunan, tidak ada kecocokan dalam satu hal, satu dengan yang lain, hidup sendiri-sendiri. Bagaimana damai, bagaimana menikmati hidup. Nah, itu juga nggak bisa. Kita sudah lihat kan banyak terjadi anak orang-orang kaya, anak konglomerat, kehidupannya hancur, memiliki semuanya padahal. Karena dia memiliki fasilitas, dia masih muda, dia bisa melakukan kesenangan ini dan kesenangan fasilitas ini. Akhirnya moralnya hancur, moral hancur, masa depannya ikut hancur. Oke, baik. Pak James, saya sangat terberkati dengan poin tadi. Ayah adalah imam, raja, lalu kemudian dia juga adalah seorang nabi, dan ketika itu difungsikan, maka keluarga ini akan ada rasa aman. Orang-orang di bawah pimpinan seorang ayah ini akan nyaman dan aman. Dan itu saya pikir itu awal dari bagaimana keluarga utuh dan ekonomi oke ya. Itu awalnya. Nanti kita akan perbincangkan, saya akan gali peran ibu. Lalu kemudian serangan terbesar dari lawan untuk si ayah ini apa sih, pintu masuknya itu dari mana? Sesaat lagi, jangan kemana-mana pemirsa. Saya kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya adalah sebuah perguruan tinggi yang berkomitmen tinggi mendidik siswa dalam menghadapi tantangan global. Alumni UNUSA akan menjadi terdepan dalam bidang kesehatan, kedokteran, keperawatan, iptek, entrepreneurship, pemimpin berkarakter berlandaskan kaidah Islam. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya menyiapkan generasi rahmatan lil alamin. Para pemirsa SBO TV yang budiman rahmatullah. Insya Allah Ramadan kali ini bisa semakin meneguhkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan kita bisa menjalaninya dengan jauh lebih baik dibanding dengan tahun lain. UNUSA memanfaatkan Ramadan kali ini untuk mendidik para mahasiswanya supaya ke depan menjadi generasi rahmatan lil alamin. Saya Ahmad Yazidi, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Ya, pemirsa SBO TV, saya Walden masih menemani Anda bincang santai solusi rohani sangat spesifik hari ini menyoroti keluarga. Temanya keluarga utuh, ekonomi oke. Dambaan kita semuanya, Pak James. Sebelum saya tanya, apa pintu masuk godaan terbesar bagi seorang pria atau seorang ayah? Saya akan tanya dulu, fungsi seorang istri atau ibu atau wanita di tengah-tengah keluarga itu apa saja? Walden, kalau kita tahu dari firman Tuhan bahwa istri itu adalah penolong. Penolong, ya. Bagi Penolong seorang yang suami. sepadan. Ya. Bukan perongrong. Ya. Kalau perongrong itu lain lagi ya. Nah, penolong jadi gini. Rongrong. Penolong jadi gini. Dia berfungsi di dalam keluarga sebagai pendamping yang baik, pendamping yang setia bagi Ya. seorang suami, bagi seorang ayah. Ya. Ya. Makanya dari tular rusuk ya katanya begitu ya, karena di samping mendampingi. Jadi artinya gini, banyak orang tua atau suami atau ayah yang tidak mengerti dan tidak paham tentang hal ini. Dia pikir karena tadi kamu bilang hanya bertugas mencari duit, mencukupi kebutuhan keluarga secara materi. Ya. Itu aja sudah. Urusan moral anak, urusan kerohanian anak, urusan pendidikan anak di sekolah, urusan hubungan mereka ketika mereka sudah mulai dewasa dengan teman-teman yang dekat, Ya. dan calon Pergaulan, jodoh mereka, itu semua ibu. Salah. Ya salah, itu bukan peran ibu. Itu semua peran ayah. Ibu membantu, Jadi, mendampingi seorang ayah. bekerja sama lah mereka Iya. berdua ya, Iya. menjadi satu tim. Di mana ada yang kekurangan seorang ayah, di mana ibu yang berperan di situ. Begitu. Ya. Tapi peran penting tetap ayah. Bukan ibu yang lebih dulu, ayah cuman sibuk di luar, Ya. cuman kirim uang. Akhirnya hilang nih ayah. Ya, tertelan dengan kesibukannya dan tertelan dengan semua kekayaannya, nggak kembali ke rumah, ini cuman uangnya tok yang kembali. Begitu ya. Banyak kan? Lupa pulang rumah. Lupa alamatnya. Oke, jadi ayah ketika dalam kesibukan yang luar biasa lalu mendelegasi tugas kepada istri, boleh dong sambil terus mereka berkomunikasi, ayah memberi arah dan menentukan. Ibu itu itu tugasnya kan penolong dan memberi motivasi. Ya, jadi ayah mau apa, keputusan apa, mau dibawa kemana keluarga ini, ibu yang memotivasi. Oke. Ibu yang maksudnya menguatkan keputusan-keputusan ini, dan bekerja sama dengan seorang ayah atau suami ini untuk melakukan sesuatu yang di dalam keluarga. Jadi Ya kalau misalkan urusan memasak, urusan makanan di rumah setiap hari, membantu itu rumah ya tangga mungkin kalau ada, itu tugas ibu lah. Kerapian rumah, keindahan rumah, itu ini ibu lah. statement ini juga berlaku ketika suami istri adalah dua orang yang sama-sama berkarir, Pak James. Oh Sama-sama iya, bekerja. nggak ada istilah kalau Wanita karir. Wanita karir nggak gitu. Kalau wanita karir gimana lagi, nggak bisa Tetap ada. nggak bisa digoyah-goyahkan itu. Itu aturan baku aturan ya. yang sudah. Kalau kita pengen keluarga utuh dan ekonomi Nah, oke, begitu iya. ya. Oke, pintu masuk godaan bagi para pria biasanya gimana, Pak James? Pria ini kan rawan ya, Rawan ya. makanya butuh penolongan. Gitu. Di posisi yang berbahaya seringkali. Ya, sekarang gini, kalau bilang pria yang belum sukses, pria yang masih penuh dengan masalah, terutama masalah Keuangan. materi, keuangan, ya, dia juga rawan loh, ya. Artinya gini, dia kan butuh dukungan, gitu ya, butuh dukungan dalam kondisi susah, dalam kondisi punya masalah berat dalam materi, masih belum tercukupi, dia butuh dukungan, dukungan secara materi, secara moral dan sebagainya. Kadang-kadang dia bisa dapatkan dukungan dari luar rumah. Kalau di rumah ini istri tidak mendukung, tidak mensupport.
kadang-kadang istri dengan kondisi suami seperti itu justru kan Ditekan. menekan terus toh. Mana? Iya. Kamu Nah, jadi- itu perongrong berarti bukan penolong Nah, tadi. itu dia. Jadi artinya begini, suami perlu dukungan, dia akhirnya dapat dukungan yang lain dari luar. Nah, itu Dukungan bahayanya di dalam situ tanda ya. kutip kan, itu namanya. Hmm, Nah, itu dia bisa jatuh. bisa jatuh selingkuh. Ya. Lain lagi kalau suami sekarang sudah sukses, Mhm. sudah berhasil. Wah, dia jadi suami yang punya pengaruh. Wah, di sini juga Rawan juga ya. ini. Karena kalau orang sukses ini kan banyak orang mengincar. Iya toh? Duitnya maksudnya. Ya, mengincar toh. Kalau kita lagi gagal mungkin teman-teman meninggalkan kita Ya. semua. Itu di dunia kan seperti Ya, itu. ada gula ada semut lah begitu ya. Nah, jadi kalau suami sukses bahaya juga. Hmm, Ngerti ya? ya, Makanya tadi kan saya bilang, satu yang nggak boleh dilupakan apa itu? tentang Tuhan. Ya, Ya toh? oke. Nah, kalau suami sudah keluarga sudah diperkuat soal ini, mau susah, mau senang, mau sukses Up setinggi and apapun, down-nya itu enggak pengaruh ya. nggak ada sesuatu yang bisa dikhawatirkan. Nah, oke, jadi bisa istri mengingatkan suami ketika dalam kejayaan atau di dalam perjuangannya karena ekonomi belum stabil untuk ayo kita doa, ayo kita doa. Apapun keadaannya bersama Kita jalani bersama-sama. Betul. Dan istri jangan menjadi pemberontak dan cuma menuntut dalam kondisi suami masih susah. Hmm. Marilah kita bersama-sama jalani kehidupan ini dengan Oke. Tuhan. Karena ketika mereka dipersatukan, dua telah menjadi satu. Dengan janji nikah, Oke, janji baik. setia kan? Ya, kita sudahi di segmen ini, lanjut segmen berikut ya Pak James, waktunya mengejar kita. Dan pemirsa jangan kemana-mana, saya punya satu segmen. Setelah ini kami akan lanjutkan perbincangan. Dapat hadiah. Thank you. Namanya exhibitionist. Kalau mereka kayak kehilangan kesadaran. kesulitan. Mereka mempunyai modus tertentu yang cukup susah kita temui. Ketika menangkap saudara Fian bahwa dia adalah pelaku. Ya pemirsa SBO TV, saya secara pribadi sangat diberkati dengan topik hari ini, keluarga utuh, ekonomi oke. Dan saya percaya topik ini juga sangat memberkati Anda. Sebagai seorang suami yang posisinya adalah imam, raja, dan nabi, apa saja yang, ini closing kita Pak ya, apa saja yang harus diingatkan oleh suami kepada keluarga kecilnya itu, istri, anak? Tadi kan saya bilang gini, Walden, keutuhan rumah tangga harus diikuti dengan materi yang cukup. Ya, Materi yang cukup ya. tidak bisa enggak. Nggak bisa nggak. Mhm. Tadi saya bilang juga yang terutama lebih daripada itu adalah mengenal Tuhan, Iya. hidup di dalam Tuhan yang Mhm, sesungguhnya. mhm, mhm. Artinya gini, bicara soal materi cukup, Walden. Kita harus ikut tetap aturan-aturan Alkitab, Hmm. ya. Karena kita nih kalau kita nih beriman kepada Kristus, kita harus tetap semua tindakan kita nih berdasarkan ajaran Kristus, ajaran Tuhan. Amin. Dan kalau kita mau diberkati secara materi, karena kita butuh itu di dunia, keluarga cuman utuh aja tapi nggak ada itu, semua timpang. Ya, kayaknya enggak utuh. Ya, jangan pernah lupa itu firman Tuhan ajarkan tanggung jawab kita untuk mengembalikan milik Tuhan, Perpuluhan. dan menabur Mhm. kebaikan, maka kita akan menuai lebih Oh, banyak lagi. oke. Ya, itu jangan pernah lupa dua hal Karena itu. untuk ekonomi oke, itu kita harus melakukan bagian kita ya. di Sekarang sisi itu. gini, saya melihat begini ya, keluarga ini kaya, Hmm, keluarga ini kerjanya luar biasa, hmm, punya banyak sumber, hmm. tapi dapat banyak,
habis. Keluarnya Dapat juga banyak. Iya. Dan keluarnya itu mengerikan. Keluarnya itu bukan untuk senang-senang keluarga pergi kemana, bukan. Pengobatan biasanya ya. Untuk pengobatan, Gali lubang tutup lubang. untuk apa ini namanya, keluarga ini keuangannya dihabisi oleh belalang-belalang, ya dirampas orang, dirampok, ini dan Berarti itu. sebagai seorang imam, suami mengajarkan tentang Wah, iya. perpuluhan, tentang menabur. Ya itu kan tugas seorang raja. Raja ngatur, pemerintahkan, ya Dalam kasih kasih, aturan, ya. dalam kasih cuma, ya kan. Nabi menuding kesalahan-kesalahan. Kalau ada kesalahan-kesalahan dalam keluarga, nomor satu suami atau ayah harus berperan. Salah satunya tadi kalau soal materi ya, itu tidak bisa dilepaskan. Ya. Tapi di akhir zaman ini, di dunia maju ini sekarang, itu kadang-kadang kita mendengar satu ajaran sesat. Nggak perlu. Itu sampai dimasukkan di internet, ada orang yang bikin buku, dijual di mana, dijual di toko buku. Nggak usah nabur, nggak usah perpuluhan. Nah, itu memang kelihatannya kalau dengar seperti itu senang ya kita. Bebas dari tanggung jawab. Betul. Tapi sisi lain, jangan pernah lupa, kalau hidupmu mau tetap utuh, mau tetap diberkati di dunia, itu jangan dia pernah lupa. salah satu cara bagaimana kita bisa melihat tingkap-tingkap langit terbuka berkat dicurahkan dengan mengembalikan milik Tuhan, itu perpuluhan. Ada kesimpulan lalu kemudian kita akan berdoa bersama-sama, Pak James. Ya, kesimpulan yang saya sampaikan kepada pemirsa hari ini, pagi ini kita bersyukur kalau hari ini keluarga kita masih utuh. Kalau hari ini anak-anak masih baik, kalau hari ini perekonomian masih berjalan dengan luar biasa, ya. Dan kalau hari ini keluargamu tetap ada di dalam Tuhan, ini sesuatu, ini anugerah yang kita nggak bisa anggap enteng. Pertahankan keluargamu di dalam kondisi yang seperti ini. Tetapi kalau hari ini kondisi keluargamu, keluarga belum ada keutuhan, masih berjalan sendiri-sendiri dan banyak percekcokan dan banyak konflik dan masih tidak cocok satu sama lain, tidak bisa sejalan, ya. Atau materi yang berantakan hari-hari ini, atau mungkin itu sudah semua, tapi satu kekuranganmu, engkau belum melibatkan Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Mari kita akan mulai mengerti dengan program ini. Setelah kita mendengar program ini, pemirsa, kita memperbaiki semuanya. Dan raihlah hidup yang bahagia di dunia, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam keluarga yang berbahagia, hidup di dalam berkat Allah secara materi, kesehatan semua dijamin. Jangan pernah lupa, jangan pernah bangga kalau hari ini kau menjadi keluarga yang keluarga yang hebat, anak-anak yang berhasil, semua materi terpenuhi. Jangan pernah lupa, itu anugerah Tuhan. Dan jangan pernah merasa aku nggak butuh lagi sama Tuhan. Karena di luar Tuhan nggak ada janji. Di luar Tuhan nggak ada jaminan. Jaminan masa depan kita di dunia dan di akhirat hanya ada di dalam Tuhan. Sebab itu, renungkan pemirsa, dan mari kita sungguh-sungguh berubah dari segala yang salah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kasih-Mu, anugerah-Mu selalu cukup untuk kami. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang selalu kami perlukan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, kami selalu harapkan dari Tuhan, dan kami selalu dapatkan dari Engkau sendiri. Tuhan, kami berdoa khususnya kalau ada pemirsa yang sedang mengalami sebuah kehancuran rumah tangga, sebuah kehancuran perekonomian mereka, Tuhan, pertolongan kami cuma di dalam Engkau. Amin. Di dalam Engkau ada janji dan ada jaminan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika pemirsa dalam kondisi yang hancur ini, mereka berteriak dan berseru datang kepada Tuhan dan melakukan bagiannya, maka Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan melakukan segala sesuatu di luar pikiran kami justru Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap pemirsa, berkat-Mu dicurahkan untuk kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pak James, terima kasih. Topik yang sangat memberkati. Sukses untuk Bapak dan keluarga. Tuhan berkati kamu juga. Amin. Iya, baik. Pemirsa, demikian kebersamaan kita untuk hari ini. Keluarga utuh, ekonomi oke, dambaan kita semuanya sangat mungkin kita dapatkan jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya Walden pamit, kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.